Kisah nyata ini sungguh menyentuh hati. Bayangkan, demi biaya ayah yang sakit, seorang pemuda rela menikahi nenek tua, tapi siapa sangka ada rahasia besar di balik pernikahan itu. Kalau kisah ini bikin kamu terharu, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita inspiratif penuh hikmah lainnya. Namaku Dika, usiaku 23 tahun saat kisah ini dimulai. Aku hanyalah seorang pemuda biasa dari desa kecil di pinggiran Sukabumi, Jawa Barat. Kami sekeluarga hidup sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ayahku, Pak Harto, dulunya buruh tani yang rajin. Tapi setelah jatuh sakit dan divonis gagal ginjal, semua berubah. Ia butuh cuci darah rutin, sementara ibuku sudah lama meninggal. Beban hidup itu kini bertumpu di pundakku sendiri. Aku sempat bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang narik ojek, bahkan sempat jualan gorengan di pasar. Tapi semua itu belum cukup untuk membiayai pengobatan ayah. Aku sudah menjual motor, menjual sawah kecil peninggalan ibu, bahkan sampai menggadaikan rumah ke koperasi desa. Tapi biaya rumah sakit terus menghantui. Setiap malam aku menangis dalam diam, berdoa agar keajaiban datang. Sampai suatu hari, keajaiban itu datang. Tapi tidak seperti yang kubayangkan. Sore itu, aku duduk termenung di pos ronda desa ketika Pak Muhtar, tetangga kami yang dikenal banyak koneksi, tiba-tiba menghampiriku. Ia menawarkan pekerjaan. Katanya, ada seorang majikan perempuan kaya raya di Bandung, butuh tenaga muda untuk merawat rumahnya. Gajinya besar, katanya, bahkan bisa menutupi biaya cuci darah ayah. Awalnya aku tidak percaya, tapi melihat wajah serius Pak Muhtar, aku pun ikut keesokan harinya. Rumah itu megah sekali. Sebuah villa tua bergaya kolonial di kawasan Dago Atas, berdiri di atas tanah luas yang dikelilingi kebun teh dan pohon-pohon tinggi. Di dalam rumah itu, aku pertama kali bertemu dengan Nyai Lastri, seorang wanita berusia sekitar 70 tahun, kulitnya keriput, jalannya lambat, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ia menatapku lekat-lekat saat aku memperkenalkan diri. Tidak ada senyuman, tidak ada sapaan hangat, hanya hening. Hari-hari berikutnya, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tugas utamaku adalah membersihkan rumah, merawat kebun, dan membantu Nyai Lastri kalau ia ingin keluar rumah. Tapi yang aneh, Nyai Lastri hampir tidak pernah keluar. Ia lebih banyak duduk di teras, menatap cakrawala sambil memeluk selendang batik tua. Malam-malamnya ia suka menyendiri di ruang baca, entah membaca buku atau sekadar memandangi lukisan-lukisan tua yang menggantung di dinding. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi setiap akhir pekan, gaji yang kuterima benar-benar luar biasa. Bahkan aku bisa mulai menyicil biaya rumah sakit ayah. Perlahan-lahan bebanku terasa ringan. Tapi hatiku tetap diliputi tanda tanya. Siapa sebenarnya Nyai Lastri? Kenapa ia tinggal sendirian di rumah besar ini? 3 bulan bekerja, aku mulai mengenal rutinitas rumah itu. Tapi tetap saja, misteri menyelimuti semuanya. Tak ada keluarga yang pernah datang. Tak ada tamu. Hanya ada satu pelayan tua bernama Mbok Tinah yang sudah 20 tahun mengabdi. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pada Mbok Tinah siapa sebenarnya Nyai Lastri. Mbok Tinah sempat terdiam lama, lalu berkata pelan, "Nyai dulunya nyonya besar, Dika. Suaminya dulu pengusaha jamu terbesar di Jawa Barat. Tapi beliau meninggal mendadak, dan anak-anaknya semua pergi ke luar negeri. Ada rahasia besar yang disimpan Nyai. Dan belum pernah ada orang luar yang diizinkan masuk rumah ini sedekat kamu." Kalimat itu menghantui tidurku selama berhari-hari. Hingga suatu hari, saat aku tengah menyapu halaman, Nyai Lastri memanggilku. Ia memintaku duduk di bangku taman depannya. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Dika, kamu anak baik. Aku butuh seseorang untuk menjaga hartaku. Dan kamu orang yang kupilih." Aku bingung. Apa maksudnya? Lalu, tanpa diduga, ia berkata dengan sangat tenang, "Nikahilah aku." Darahku seketika terasa berhenti mengalir. Mulutku terbuka, tapi tak mampu berkata apa-apa. Aku mengira aku salah dengar. Tapi tidak. Dengan wajah datar dan nada suara yang tenang, Nyai Lastri kembali berkata, "Aku serius. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Sebagai suamiku." Aku benar-benar terpukul. Menikah dengan nenek-nenek? Apa kata orang? Apa kata dunia? Tapi di saat yang sama, aku juga teringat wajah ayahku yang semakin pucat. Aku tahu, ini mungkin satu-satunya jalan. Aku meminta waktu berpikir. Malam itu,
Aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Aku merasa direndahkan, seperti barang dagangan. Tapi ketika aku pulang dan melihat kondisi ayah yang semakin lemah, hatiku luluh. Aku tahu, kebahagiaan bukan milikku sekarang. Mungkin nanti. Tapi kalau sekarang aku bisa menyelamatkan ayah, aku rela menelan semua rasa malu ini. Seminggu kemudian, pernikahan itu berlangsung secara diam-diam di rumah Nyai Lastri. Tak ada pesta. Hanya penghulu, saksi, dan surat-surat resmi. Aku yang menjadi pengantin laki-laki termuda di keluarga, dan Nyai Lastri, perempuan yang lebih cocok jadi nenekku, kini sah jadi istriku. Anehnya, setelah menikah, hidupku justru berubah total. Aku tidak hanya menerima gaji, tapi seluruh harta kekayaan Nyai Lastri seperti mulai dibagikan padaku. Aku diberi akses ke rekening banknya. Aku diberi surat kepemilikan tanah. Bahkan ia mengangkatku sebagai direktur di salah satu perusahaannya yang selama ini hanya ia biarkan tidur. Tapi tetap, tidak ada cinta di antara kami. Hanya kesepakatan. Hanya kesepian yang saling mengikat kami berdua. Satu malam, aku bertanya pada Nyai Lastri, "Kenapa saya, Nyai? Kenapa bukan orang lain?" Ia memandangku dengan mata yang sembab, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh di pipinya. "Karena kamu mengingatkanku pada anak laki-lakiku yang pergi dan tak pernah kembali. Kamu punya hati yang bersih, dan kamu satu-satunya yang tidak tergoda hartaku." Hati ini mencelos. Ternyata bukan cuma aku yang menderita. Tapi aku belum tahu rahasia sebenarnya masih belum terungkap. Dan ketika rahasia itu terbuka, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan dengan aneh. Rasanya seperti hidup di antara dua dunia. Satu sisi sebagai suami dari perempuan yang sudah sepuh, sisi lain sebagai anak yang tetap harus merawat ayah yang sekarat. Aku menjalani semuanya dengan mekanik. Tak pernah menyentuh Nyai Lastri lebih dari sekadar memegang tangannya ketika ia butuh bantuan. Tak pernah memanggilnya istri, ataupun merasa menjadi suami. Tapi di luar rumah itu, statusku jelas tertulis di KTP, suami sah dari Nyai Lastri. Desa kami mulai membicarakan. Ada yang mencibir, ada yang tertawa sinis, bahkan tak sedikit yang terang-terangan menganggapku lelaki mata duitan. Mereka bilang aku tega menikahi wanita renta demi warisan. Tapi hanya aku dan Tuhan yang tahu, niatku bukan itu. Aku hanya ingin ayahku bisa tetap hidup. Ayahku sendiri sempat kaget. Tapi ketika kutunjukkan hasil dari semua ini, perawatan yang lebih layak, kamar rumah sakit yang lebih baik, dan biaya obat yang kini tidak lagi membuat kami kelimpungan, ia menangis. "Nak, ayah tak ingin hidupmu jadi korban. Tapi ayah tahu kamu melakukan ini karena cinta, cinta seorang anak," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Namun semakin lama tinggal di rumah itu, aku makin menyadari ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa malam aku mendengar suara tangisan dari kamar Nyai Lastri. Kadang aku bangun dan melihat pintu ruang baca terbuka, padahal siangnya selalu tertutup rapat. Pernah aku melihat ia sedang memeluk foto seorang pemuda muda dengan mata merah, seolah baru saja menangis semalaman. Aku ingin bertanya, tapi selalu urung. Lalu datanglah malam itu. Saat semuanya mulai berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara pecahan kaca. Aku segera berlari ke arah ruang tamu, dan menemukan Nyai Lastri berdiri dalam gelap. Ia memegang bingkai foto yang sudah pecah, darah menetes dari tangannya. Wajahnya seperti orang kesurupan. Ia menatapku dan berkata dengan suara bergetar, "Semua ini salahku, Dika. Semua ini karena aku tamak." Aku panik, segera membalut tangannya. Tapi ia terus mengoceh, seperti sedang membuka luka masa lalu yang terlalu dalam. Aku membawanya ke sofa, memberinya air hangat, lalu duduk di depannya menunggu penjelasan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, ia membuka rahasia masa lalunya. "Anakku namanya Radit. Ia lebih muda dari kamu. Tapi dia pergi, karena salahku sendiri," ujarnya sambil menatap foto anak laki-laki itu. "Dulu aku memaksanya menikah dengan pilihan keluarga. Seorang wanita kaya, demi bisnis. Tapi ia menolak, karena ia sudah mencintai seorang wanita miskin dari desa. Aku marah besar. Kami bertengkar hebat. Ia keluar rumah dan tak pernah kembali. Hatiku tercekat. Ternyata Nyai Lastri hidup dalam penyesalan selama puluhan tahun. Aku bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati seorang ibu yang ditinggal anak karena ambisi pribadi. Mungkin itulah kenapa ia memilihku. Mungkin ia melihat sosok Radit dalam diriku. Aku tidak butuh cinta, Dika. Aku butuh pengampunan,
katanya lirih. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku tahu, malam itu adalah titik balik hubungan kami. Aku mulai melihatnya bukan sebagai nenek, bukan pula istri, tapi sebagai manusia yang rapuh dan penuh luka, seperti aku. Hari-hari berlalu. Aku semakin dipercaya untuk mengelola aset-aset miliknya. Aku bahkan mulai belajar bisnis properti dan waralaba dari bawah. Tapi di sisi lain, aku juga mulai menghadapi tekanan yang lebih besar. Anak-anak Nyai Lastri, yang selama ini tinggal di luar negeri, tiba-tiba kembali. Mereka datang seperti badai. Ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya berdasi, wangi, dan penuh arogansi. Begitu tahu aku telah menikahi ibu mereka langsung curiga. Mereka menuduhku penipu. Bahkan sempat mengancam akan melaporkan aku ke polisi dengan tuduhan menikahi orang lanjut usia demi harta. Salah satu dari mereka, bernama Tio, bahkan berkata langsung ke wajahku, "Kamu pikir kami akan tinggal diam melihat ibu kami dikelabui cowok kampung seperti kamu? Kami akan buat hidupmu sengsara." Aku mencoba tenang. Tapi jelas mereka tidak akan tinggal diam. Apalagi ketika mereka tahu bahwa Nyai Lastri telah mengubah surat wasiat, sebagian besar harta warisan akan diserahkan padaku, sebagai bentuk kepercayaan dan penebusan masa lalu yang tidak pernah ia berikan kepada anak-anak kandungnya sendiri. Mereka pun mulai beraksi. Mereka menyewa pengacara, mengumpulkan bukti-bukti untuk membatalkan surat wasiat. Mereka menuduhku memperalat Nyai Lastri yang sudah tua. Bahkan mereka sempat mendatangi rumah sakit tempat ayahku dirawat dan mengintimidasi perawat agar menyebarkan isu bahwa aku menggunakan uang yang tidak sah. Tapi aku tetap bertahan. Aku tahu perjuanganku bukan soal warisan, tapi soal pengorbanan. Aku mulai mencintai Nyai Lastri, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang sudah banyak kehilangan. Ia memberiku kesempatan, dan aku bertekad tidak akan mengkhianatinya. Satu malam, aku dan Nyai duduk bersama di ruang baca. Ia memegang tanganku dan berkata, "Dika, aku tahu mereka akan berusaha menjatuhkanmu. Tapi kamu harus kuat, karena aku telah melihat kebenaran di matamu." Aku tak bisa menahan air mata. Tapi aku juga tahu, badai belum benar-benar datang. Karena besok, kami harus menghadapi sidang pertama gugatan keluarga besar Nyai Lastri. Mereka ingin membatalkan semua surat pernikahan, semua surat warisan, dan menghapus namaku dari segala dokumen. Dan inilah awal pertarungan panjang yang tidak hanya mempertaruhkan nama baikku, tapi juga masa depan ayahku, dan semua pengorbanan yang sudah kulakukan. Pagi itu langit mendung, seolah ikut mencerminkan apa yang akan terjadi hari ini. Aku duduk di kursi ruang tunggu Pengadilan Agama Kota Bandung, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tanganku dingin, dan napasku pendek-pendek. Di sebelahku duduk Nyai Lastri, mengenakan kebaya coklat tua dan selendang batik yang kusut karena sering dikepalnya dengan gelisah. Hari ini adalah sidang pertama gugatan dari anak-anak kandung Nyai Lastri. Mereka menuntut pembatalan pernikahan kami dan pembatalan wasiat yang telah ia buat. Mereka menyebutku penipu, dan menyebut ibu mereka telah terkena tekanan mental hingga tak mampu membuat keputusan waras. Tapi yang paling menyakitkan adalah bagaimana mereka memandang Nyai Lastri, bukan sebagai ibu yang mereka sayangi, tapi sebagai jalan untuk mengamankan harta keluarga. "Jangan takut, Dika," kata Nyai Lastri pelan sambil menggenggam tanganku. "Yang penting kamu tahu kamu tidak salah." Sidang dibuka. Suasana tegang. Anak-anak Nyai duduk dengan pengacara yang berbicara fasih dan memaparkan argumen tajam. Mereka menghadirkan saksi ahli, seorang psikiater yang menyebut bahwa Nyai Lastri berpotensi mengalami delusi ringan karena faktor usia. Tapi yang membuatku gemetar adalah ketika mereka menunjukkan bukti transfer uang dari rekening Nyai ke rekeningku. Mereka menyebut itu sebagai bukti pemanfaatan. Pengacara kami, Pak Aryo, berusaha tenang. Ia memutar balik semua argumen dengan bukti bahwa Nyai Lastri masih sangat sadar dan mampu membuat keputusan sendiri, bahkan ikut aktif dalam rapat usaha hingga bulan lalu. Ia menunjukkan video-video rekaman wawancara Nyai dengan notaris saat menyusun surat wasiat. Semuanya terdokumentasi dengan jelas. Ketika tiba giliran Nyai Lastri bicara, ruang sidang mendadak hening. Suaranya pelan, tapi tegas. "Aku tahu apa yang kulakukan. Aku menikah dengan Dika bukan karena dibohongi, tapi karena aku ingin memberi dia kesempatan hidup yang lebih baik. Karena aku melihat dia sebagai anak yang aku kehilangan bertahun-tahun lalu. Dan aku tidak ingin mati sebelum membayar kesalahan masa lalu." Terdengar isak tangis kecil dari salah satu hadirin. Mungkin dari seorang wartawan yang meliput. Tapi anak-anak Nyai tetap kaku.
Tak ada ekspresi penyesalan. Bahkan salah satu dari mereka, Tio, malah mencibir. Setelah sidang selesai, kami pulang ke rumah dalam keheningan. Tapi belum juga reda ketegangan itu, keesokan harinya berita heboh tersebar. Media lokal mulai mengangkat cerita ini. Judul-judul bombastis bermunculan, pemuda nikahi janda sepuh demi warisan, atau cinta atau rencana licik. Foto wajahku dan Nyai terpampang di mana-mana. Telepon rumah terus berdering. Wartawan ingin wawancara. Tetangga mulai bersikap aneh. Bahkan beberapa saudara jauh yang dulu tak pernah peduli tiba-tiba datang dan ingin ikut mengatur rumah tangga kami. Tekanan datang dari segala arah. Tapi yang paling membuatku goyah adalah kondisi ayahku yang kembali menurun. Dokter bilang ada komplikasi. Ia perlu dirawat intensif, dan itu butuh biaya besar. Aku mulai bingung. Karena rekening bersama yang selama ini kami gunakan sudah dibekukan sementara sebagai bagian dari proses hukum. Nyai Lastri hanya bisa memelukku dan berkata, "Dika, kamu harus kuat. Ini ujian. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kamu korbankan." Tapi aku tahu, di balik kata-katanya, ia juga mulai kelelahan. Malam itu, aku termenung di balkon. Kupikir ulang semua yang terjadi. Kenapa hidupku berubah secepat ini? Dari seorang pemuda sederhana di desa, kini aku berdiri di pusaran konflik keluarga kaya yang retak. Tapi saat itu juga, aku tersadar, ini bukan waktunya menyerah. Keesokan harinya aku mengajukan permohonan banding perihal pembekuan aset. Dengan bantuan Pak Aryo, aku menghadap bank dan menunjukkan surat keterangan bahwa sebagian dana diperlukan untuk keperluan medis ayah. Butuh waktu 2 hari, tapi akhirnya sebagian dana bisa cair. Aku langsung membawa ayah ke rumah sakit rujukan di Jakarta. Dokternya optimis, walau risikonya tetap tinggi. Di tengah semua kekacauan, aku tetap mencoba menjaga satu hal, hidup ayahku. Tapi saat sedang di rumah sakit, datang kabar mengejutkan dari Bandung. Salah satu cucu dari anak sulung Nyai Lastri datang dan meminta bertemu denganku secara diam-diam. Namanya Sita. Ia mahasiswa hukum yang diam-diam mempelajari kasus ini dari jauh. Dalam pertemuan itu, ia bicara hal yang tak pernah kuduga. "Paman Dika, aku tahu kamu bukan penipu. Justru aku malu dengan keluarga besar kita. Mereka terlalu sibuk rebutan warisan, padahal mereka bahkan tidak tahu Ibu Lastri suka duduk di taman belakang setiap sore sejak kehilangan Radit. Aku sering mengintip dari jendela belakang waktu kecil." Aku tertegun. "Lalu, kenapa kamu ingin bertemu aku?" Ia menatapku dalam-dalam. "Aku punya salinan surat asli dari Radit. Surat yang dikirim sebelum dia pergi. Surat itu ditulis untuk Ibu Lastri, dan kamu harus membacanya." Surat itu ternyata disimpan oleh nenek pengasuh yang pernah tinggal di rumah Nyai, lalu diberikan diam-diam ke Sita saat usianya masih belasan tahun. Isinya menyayat hati. Radit menulis bahwa ia sebenarnya memaafkan ibunya, tapi terlalu hancur untuk kembali. Ia menulis bahwa jika suatu hari ibunya bertemu pemuda yang seperti dirinya, ia berharap sang ibu bisa mengasihinya, bukan mengusir seperti ia dulu. Mata ini tak bisa menahan airnya. Surat itu, jika ditunjukkan di sidang berikutnya, bisa mengubah segalanya. Bisa membuktikan bahwa niat Nyai Lastri bukan gila warisan atau pikun, tapi sebuah upaya untuk menebus dosa masa lalu. Aku kembali ke Bandung dan menunjukkan surat itu pada Nyai. Ia membaca perlahan, lalu menangis terseduh-seduh. Aku tahu dia tak pernah membenciku, tapi membaca ini langsung dari tangannya, rasanya seperti dihantam kenyataan. Dan kami sepakat. Di sidang kedua nanti, kami akan membacakan surat itu di hadapan majelis hakim. Biarlah semuanya tahu kebenaran. Bahwa ini bukan tentang uang, tapi tentang luka yang belum sembuh. Malam sebelum sidang, Nyai memintaku duduk bersamanya di ruang baca. Ia memberikan satu kotak kecil. Di dalamnya ada cincin perak, surat wasiat baru, dan sepucuk surat tulisan tangan. "Jika sesuatu terjadi padaku, Dika, baca surat ini. Tapi jangan sebelum waktunya," katanya lirih. Aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi aku simpan dengan hati-hati. Dalam diam, aku mulai merasa sesuatu besar akan terjadi. Sidang kedua digelar dengan penjagaan lebih ketat dari sebelumnya. Wartawan sudah berjaga di pintu gerbang pengadilan sejak pagi. Beberapa bahkan membawa kamera dengan lensa panjang, mengintai dari jauh. Aku dan Nyai Lastri datang dengan tenang. Kali ini kami tak banyak bicara di dalam mobil. Tapi tangan Nyai menggenggamku lebih erat dari biasanya. Setibanya di ruang sidang, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan,
Ada rasa penasaran dari semua yang hadir. Bahkan beberapa dari keluarga besar Nyai duduk di barisan kursi belakang, meski sebelumnya mereka menolak hadir. Ketika sidang dimulai, hakim membuka dengan nada netral, tapi terlihat ia juga sudah membaca perkembangan media. Lalu tibalah waktunya kami berbicara. Pak Aryo, pengacara kami, berdiri dan meminta izin memperdengarkan isi surat dari Radit, anak kandung Nyai Lastri yang telah lama hilang dan diyakini meninggal dunia. Seluruh ruangan terdiam saat aku membacakan isi surat itu dengan suara pelan namun tegas. Kata demi kata mengalir dari mulutku, dan suara Nyai sesekali terdengar menahan isak di sampingku. Aku tahu ibu menyesal, tapi aku juga tahu ibu tidak tahu caranya menebus kesalahan. Jika suatu saat ibu bertemu seseorang yang mirip denganku, tolong jangan usir dia, Bu. Jangan biarkan dia merasa ditolak seperti aku. Kasihilah dia, walaupun bukan darah daging ibu. Anggaplah itu caramu menebus apa yang pernah terjadi. Surat itu selesai kubaca. Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Bahkan salah satu dari anak-anak Nyai, yaitu Bu Mira, tampak memalingkan wajah sambil mengusap mata. Tapi tidak semua tersentuh. Tio tetap kaku, bahkan mencibir sinis dan berkata lantang, "Itu bisa saja palsu. Kalian bisa bayar orang untuk bikin surat seperti itu." Namun hakim segera menenangkan ruang sidang dan mengatakan bahwa keaslian surat akan diperiksa oleh ahli forensik, dan rekam jejak keberadaan surat itu akan ditelusuri. Setelah sidang berakhir, kami pulang ke rumah dengan perasaan sedikit lebih lega. Tapi malam harinya, kondisi Nyai Lastri tiba-tiba menurun. Ia terbatuk keras, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Aku langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Di ruang IGD, dokter mengatakan ia mengalami serangan jantung ringan akibat tekanan mental yang terlalu berat. Beberapa hari ia dirawat. Aku bolak-balik dari rumah sakit Nyai ke rumah sakit ayahku di Jakarta. Tenaga dan pikiranku terkuras habis. Tapi aku terus bertahan. Karena di dua tempat itu, dua orang yang paling berjasa dalam hidupku sedang berjuang mempertahankan nyawa. Dalam suatu malam yang sepi di ruang rawat inap, Nyai memintaku duduk di sampingnya. Matanya menatapku dengan sayu, tapi senyumnya tetap lembut. "Dika, aku tahu aku tak punya banyak waktu lagi. Kalau nanti aku tidak bangun lagi, buka surat yang ada di kotak kecil itu, ya." Aku tak ingin mengangguk, tak ingin mengiyakan. Tapi Nyai memaksaku berjanji. Dan malam itu, aku duduk semalaman di sebelah tempat tidurnya, memandangi wajahnya yang perlahan tertidur pulas setelah diberi obat penenang. Keesokan harinya, dokter memberitahuku bahwa Nyai butuh perawatan lanjutan. Tapi yang paling penting adalah menjauhkan dia dari semua tekanan media dan hukum. Aku sepakat, dan membawa Nyai ke villa kecil milik almarhum suaminya di Lembang. Di sana udara lebih tenang, dan jauh dari gangguan wartawan. Hari-hari berlalu dengan tenang di sana. Aku memasak untuknya, membacakan koran, bahkan memutar lagu-lagu lawas yang ia suka. Kadang-kadang, ia mengajakku duduk di taman belakang dan berbicara tentang masa mudanya. Tentang bagaimana ia dulu berjuang membesarkan anak-anaknya sendiri karena ditinggal suami selama bertahun-tahun saat kerja di luar negeri. Tentang luka-luka batin yang tak pernah ia sembuhkan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Lembang, Nyai tiba-tiba menggenggam tanganku kuat-kuat. Ia berkata, "Dika, aku ingin kamu tahu, ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Tapi biarlah surat itu yang menyampaikan." Keesokan paginya, ia tak bangun lagi. Aku panggil-panggil namanya, tapi ia sudah pergi dalam tidur. Wajahnya tenang, seolah tersenyum. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya sejak ibu kandungku meninggal, aku menangis sejadi-jadinya. Kehilangan ini begitu nyata. Nyai bukan hanya seseorang yang memberiku harapan hidup baru. Ia adalah ibu, sahabat, bahkan pelindung dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan. Setelah pemakaman yang sederhana namun dihadiri ratusan orang dari berbagai daerah, termasuk warga desa tempat Nyai dulu tinggal dan para sahabat lamanya, aku pulang ke rumah. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak kecil yang pernah ia berikan. Di dalamnya, surat itu masih utuh, terlipat rapi. Aku membuka dan mulai membaca. Dan isinya, membuatku tak mampu berkata-kata. "Dika, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Maaf karena selama ini aku menyimpan ini sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu bukan orang asing dalam hidupku. Kamu adalah darah dagingku. Kamu anak dari Radit." Jantungku seakan berhenti berdetak. Tanganku gemetar. Aku melanjutkan membaca. Radit pernah menikah diam-diam dengan seorang perempuan bernama Rina saat ia kuliah di luar kota.
Mereka punya anak, tapi karena takut padaku, ia tak pernah berani jujur. Setelah Radit pergi dan tak pernah kembali, Rina datang padaku dengan membawa seorang bayi. Tapi saat itu aku dalam amarah dan penyangkalan. Aku menolak bayi itu. Rina pulang dengan hati hancur. Dan aku tak pernah tahu nasib anak itu, sampai aku bertemu kamu. Dadaku sesak. Semua potongan kisah selama ini bersatu. Tatapan Nyai saat pertama kali bertemu denganku. Perhatian yang terasa lebih dari sekadar belas kasihan. Sikapnya yang protektif. Ternyata, dia tahu. Maafkan aku, Dika. Aku terlalu malu untuk mengaku di depanmu. Aku takut kamu akan membenciku karena dulu aku pernah menolakmu. Tapi melalui pernikahan ini, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menebus semuanya, meski caranya salah. Surat itu berakhir dengan satu kalimat yang mengoyak jiwaku. Aku bangga pernah menjadi bagian hidupmu, meski hanya sebentar. Air mataku tak henti menetes. Dan disitulah aku menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Allah mempertemukan aku dan Nyai untuk satu tujuan, menyembuhkan luka lama yang tak pernah terucap. Dan dalam diam, aku berjanji, aku akan menjaga warisan Nyai bukan sebagai harta, tapi sebagai warisan kasih yang terlambat namun nyata. Sejak surat itu kubaca, dunia seolah berubah. Semua yang semula terasa aneh, kini menjadi masuk akal. Tatapan Nyai, sikapnya, bahkan air matanya saat kami menikah. Semuanya adalah tangisan rindu seorang ibu yang memeluk anaknya dengan cara yang paling tidak biasa. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis saat menyadari bahwa semua ini seperti takdir yang berjalan mundur. Aku menikahi nenek tua demi uang untuk biaya ayah, tapi justru menemukan kembali darah dan asal-usulku sendiri. Seminggu setelah pemakaman Nyai Lastri, aku mengunjungi makamnya lagi. Kali ini tidak hanya untuk berdoa, tapi juga menyampaikan semua yang tak sempat kukatakan ketika ia masih hidup. Nyai, atau Ibu, aku nggak tahu harus panggil apa. Tapi aku yakin Ibu dengar. Terima kasih. Terima kasih karena sudah berani mencintaiku, meski caranya terlambat. Terima kasih karena sudah menyelamatkan hidup ayahku, bahkan sebelum tahu siapa aku sebenarnya. Aku letakkan bunga melati di atas pusaranya. Langit mendung menggantung, tapi anehnya aku merasa hangat. Karena akhirnya, aku tidak sendiri lagi. Aku memiliki jejak, akar, dan cinta yang tak pernah kusangka datang dari tempat paling tak terduga. Namun cerita ini belum selesai. Warisan yang ditinggalkan Nyai Lastri sangat besar. Tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga nama baik, rumah-rumah sosial yang ia bangun selama hidup, dan yayasan untuk perempuan lansia yang terlantar. Anak-anak kandungnya sempat mencoba mengajukan banding, tapi surat wasiat terakhir Nyai, ditulis tangan dan ditandatangani dengan saksi notaris, telah menyebutkan semuanya. Aku bukan hanya ahli warisah, tapi juga penerus resmi yayasan milik Nyai. Namun aku tahu, mengelola harta warisan bukan tujuan hidupku. Aku hanya ingin melanjutkan perjuangan Nyai. Maka yang pertama kulakukan adalah membangun kembali panti jompo yang dulu didirikan Nyai, tapi sempat terbengkalai karena masalah internal keluarga. Aku beri nama panti itu, Panti Harapan Lastri. Wartawan mulai menulis berita berbeda. Mereka tak lagi menyebutku, pemuda mata duitan yang menikahi nenek tua demi uang, tapi mulai menyebutku sebagai anak muda yang mewarisi semangat sosial ibunya yang luar biasa. Tentu saja, tidak semua berubah semudah itu. Masih banyak cibiran, masih banyak keraguan. Tapi aku tidak butuh pembenaran dari semua orang. Cukup dari hati dan dari Tuhan. Sementara itu, kondisi ayahku terus membaik. Biaya pengobatannya kini ditanggung penuh oleh yayasan. Ketika beliau keluar dari rumah sakit dan tahu semua cerita yang terjadi selama ia koma, ayah hanya memelukku sambil menangis. Ayah bangga punya anak sekuat kamu, Dik. Kamu bukan cuma menyelamatkan ayah, kamu juga menyelamatkan keluarga yang dulu hilang. Aku peluk ayah lama sekali. Untuk pertama kalinya, kami tidak hanya bicara sebagai ayah dan anak, tapi juga sebagai dua pria yang telah melewati badai besar dan berhasil bertahan. Aku memutuskan untuk tidak menikah lagi dalam waktu dekat. Banyak yang mulai mendekat, bahkan dari dunia media sosial dan para relawan. Tapi hatiku belum bisa. Rasanya aku masih ingin terus hidup dalam keheningan yang diajarkan Nyai Lastri. Hidup tenang, memberi, dan menjaga nama baik keluarga. Namun ada satu hal yang harus kutuntaskan, mencari ibu kandungku. Ya, surat dari Nyai menyebut nama Rina, ibu yang membawaku saat bayi ke rumahnya tapi ditolak. Aku tidak pernah tahu siapa dia, bahkan ayah kandungku pun, Radit,
tak sempat mencatat riwayat pernikahan atau identitas istri sirinya. Dari data lama dan bantuan teman-teman jurnalis, aku mulai menyusun puzzle itu. Berbekal foto-foto lama yang kusimpan dari kotak Nyai, aku menyusuri beberapa kota di Jawa Barat. Hingga akhirnya, di sebuah desa kecil dekat Garut, aku menemukan seorang perempuan parubaya yang saat melihat wajahku, langsung menangis. "Dika?" katanya pelan. Tangannya gemetar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Air mataku jatuh begitu saja. Saat itu pula kami berpelukan. Tangis kami pecah dalam pelukan yang menebus puluhan tahun kehilangan. Ternyata, ibu kandungku masih hidup. Ia hidup sederhana sebagai penjual gorengan di desa. Ia mengira aku sudah meninggal karena sempat sakit parah saat kecil dan dilarikan ke rumah sakit oleh seorang relawan, tapi tak pernah kembali. Ia tidak tahu bahwa aku diasuh panti, lalu pindah ke Jakarta, bekerja serabutan, hingga akhirnya menikahi nenek tua yang ternyata ibunya sendiri. Kehidupan kadang lebih dramatis daripada sinetron. Tapi kisahku nyata. Aku membawa ibu ke Jakarta, menyediakan rumah sederhana untuknya, dan kini kami sering berkeliling bersama ke panti-panti, berbagi makanan dan cerita. Kadang-kadang, ibu duduk bersama ayah dan mereka tertawa kecil, meski masa lalu mereka tak saling bersentuhan. Tahun berganti. Nama Lastri kini menjadi nama utama untuk yayasan yang terus berkembang. Aku bukan siapa-siapa, tapi berkat cinta dari seorang perempuan tua yang menolak menyerah pada masa lalu, aku bisa berdiri tegak. Dan pada akhirnya, aku menyadari satu hal, kadang takdir membawa kita ke tempat yang paling tidak masuk akal, hanya untuk mengajarkan bahwa cinta tak pernah mati. Ia hanya mencari jalannya, meski harus melewati pernikahan yang aneh, skandal keluarga, dan luka yang tak terobati. Kini aku hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk warisan kasih, warisan pengampunan, dan warisan perjuangan yang ditinggalkan seorang ibu, yang datang terlambat, tapi tak pernah salah. Karena semua ini bermula, demi biaya ayah yang sakit, tapi berakhir, dengan menemukan ibu yang hilang. Dan begitulah, dalam kisah yang mungkin tak dipercaya sebagian orang, aku memilih untuk terus melangkah. Tanpa malu, tanpa ragu. Karena aku tahu, aku tidak menikahi nenek tua karena uang. Aku menikahi ibuku, tanpa tahu bahwa dia adalah ibuku. Dan Tuhan, ternyata tak pernah salah tulis skenario.